Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Yang pertama adalah menyatakan bilangan pecahan. Nah, kita lihat gambar di sini. Ada sebuah luas daerah yang berbentuk persegi. Dibagi 4, ada salah satu yang diarsir. Nah, berarti yang diarsir ini adalah satu dari 4 bagian dari daerah ini, ya. Kemudian ini ada sebuah persegi panjang dibagi 6. Nah, luas daerah yang diarsir atau berbayang adalah 2 dari 6 bagian yang sama, maka bentuk pecahannya adalah 2/6. Kemudian ini ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Kemudian diarsir 2 bagian. Diarsir 2 bagian. Maka 2 dari 5 bagian yang sama penulisannya adalah 2/5 bagian. Nah, ini dinamakan dengan pecahan. Jadi bilangan pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, bukan sama dengan 0. Ya, begitu. Dan B bukan faktor dari A. Nah, kalau dalam pecahan di sini misalkan 1/4, 1 itu sebagai pembilang dan B dan 4 sebagai penyebut, 2 sebagai pembilang, 6 sebagai penyebut, 2 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Jadi kalau dalam bentuk A per B yaitu A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Sekarang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Syarat dari 2 pecahan dinyatakan senilai adalah, perhatikan ini, 1/2 itu senilai dengan 2/4. 1 dikali 4 itu sama dengan 2 dikali 2. Jadi pecahan senilai itu apabila dikalikan silang begini, 1 kali 4, 2 kali 2, itu hasilnya sama dengan 4. Nah, maka ini dinamakan pecahan senilai. Contoh lain, 1/3 itu senilai dengan 2/6. Apabila 1 dikalikan 6, 6, 2 kali 3, 6. Nah, ini berarti ini adalah pecahan senilai. Jadi kesimpulannya, pecahan senilai itu adalah pecahan apabila A per B sama dengan C per D, dan apabila A dikalikan dengan D dan C dikalikan dengan B itu hasilnya sama, tidak sama dengan 0, maka itu dinamakan pecahan senilai, ya. Nah, atau 1/2 itu senilai dengan 2/4 karena sama-sama dikalikan dengan 2 pembilang dan penyebutnya. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, ya. 1/3 senilai dengan 2/6 karena sama-sama dikalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6. Atau 4/8 itu senilai dengan 2/4 karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi oleh bilangan yang sama, yaitu 2. 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. 3/9 itu senilai dengan 1/3 karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi oleh bilangan 3, ya. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Jadi kesimpulannya, pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi bilangan dan membagi pembilang dan penyebut dengan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Tapi bilangannya bukan 0, ya, harus bilangan bulat. Menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara kita menyederhanakan pecahan?
Contohnya di sini 4/8. Mau disederhanakan lagi. Oke, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2 karena dua-duanya adalah bilangan genap. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. 2/4 bisa disederhanakan lagi, bisa. Harus dibagi oleh bilangan yang sama ya. 2 bagi 2 jadi 1, 4 bagi 2, 2. 1/2 bisa dibagi lagi, sudah tidak bisa ya. Jadi bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Kemudian 12/54. Nah 12/54 ini kan dua-duanya bilangan genap. Kalau mau disederhanakan kita bagi 2 dulu. Dua-duanya 12 bagi 2, 6. 54 dibagi 2, 27. 6 dan 27 kira-kira bisa dibagi berapa oleh bilangan yang sama? Kalau ini kan bilangan genap, 27 bilangan ganjil, tidak bisa. Berarti kita coba dibagi oleh 3 karena 6 bisa dibagi 3, 27 juga bisa dibagi 3. 6 bagi 3 2, 27 dibagi 3 9. Nah, sampai sini bisa dibagi lagi, disederhanakan lagi. Sudah tidak bisa ya. Jadi bentuk sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Jadi kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk yang paling sederhana. Nah, jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yang pertama adalah pecahan terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah ini 1/2, 2/3, 3/5, 2/9. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, pembilang tuh yang atas, penyebut yang bawah. Jadi, yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3, ya. 3 lebih kecil dari 5. Jadi yang dimaksud pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Kemudian ada pecahan tidak murni. Apa itu pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut. Contohnya 3/2, 5/3, 9/2, 11/5. Karena pecahan tidak murni ini kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. Nah, jenis pecahan kedua yaitu pecahan campuran 3/2. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 1, 3 bagi 2 dapat 1, sisanya 1, jadi 1/2. Nah, contoh pecahan campuran itu ini 1/4, ada bilangan bulat dan ada pecahannya, jadi disebut campuran. 2 1/3, 3 2/5, 11 1/8, 7 1/4, 11 1/8 ya. Nah, 11 1/8, 1 sebagai bilangan bulat dan pecahan murninya adalah 1/4. Nah, contohnya ini 5/3, kalau mau dirubah jadi pecahan campuran berarti 1, 5 bagi 3 dapat 2, jadi 5 bagi 3 dapat 1, sisanya 2, jadi 1 2/3. Kemudian jenis pecahan yang lain adalah desimal. Nah, 0/1. 0/1. 0/1 itu adalah 0/1 itu adalah 10, adalah 1/10 ya. 0/1 itu adalah 1/10. 1,32 adalah 132/100 ya. 0,562 yaitu 562/1000 ya.
Jadi 0,1 dibaca 0,1, 1,32 dibaca 1,3.